Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Lima bangunan pura dalam Sukaluih di Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar, ludes terbakar. Seorang pria berkebangsaan Rusia babak belur di amuk massa di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar karena merampas sebuah mobil. Mencoba wisata petik anggur di lahan gersang di Karangasem. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA di Rumah Sakit Ngurah Denpasar pada Senin lalu. Pembangunan gedung beserta infrastruktur ini menelan biaya hingga setengah triliun rupiah. Usai meresmikan Gedung KIA, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung gedung yang dilengkapi peralatan canggih. Untuk biaya pembangunan gedung, pemerintah menganggarkan dana sekitar 233 miliar rupiah. Sedangkan untuk peralatan 240 miliar rupiah dan untuk pembangunan sumber daya manusia berupa pelatihan untuk peralatan dan digitalisasi mencapai 28 miliar rupiah. Presiden berharap gedung dengan kapasitas 326 tempat tidur ini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak khususnya di Bali. Bangunan yang megah ini telah menghabiskan anggaran 233 miliar rupiah. Plus alat kesehatannya karena modern jadi juga mahal banget 241 miliar. Tapi tidak apa-apa kita menghabiskan 233 plus peralatan 241 miliar asal masyarakat khususnya ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan masih tambah untuk SDM-nya itu 28 miliar. Ini juga penting. Training peralatan, training hal yang berkait dengan digital saya kira sangat bagus dan tambahan untuk tempat tidurnya yaitu 326 tempat tidur. Ini akan memberikan tambahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita. Pemerintah saat ini tengah membangun 17 rumah sakit sejak berakhirnya pandemi COVID-19. 12 rumah sakit saat ini dalam proses pembangunan dan 5 rumah sakit lainnya akan dibangun dalam waktu dekat. Rumah sakit besar-besar kita bangun di seluruh Indonesia miliknya Kemenkes. Dari 17 ini, insya Allah 12 sudah dimulai pembangunannya. 5 yang akan dimulai dalam waktu dekat ini dan beberapa mungkin sesudah masa Presiden Pak Jokowi. Nah dari 10 yang sudah dibangun, itu insya Allah 8, dari 12 yang dibangun dan 17 itu kan 5 akan dibangunnya, mulai dibangunnya masa Presiden selanjutnya. Tapi pendananya sudah kita siapkan. Kementerian Kesehatan mencatat setiap tahun ada 78.000 bayi yang meninggal dunia dari angka kelahiran bayi di Indonesia yang mencapai 4,6 juta per tahun atau 15 bayi per 1.000 bayi setiap tahun. Angka kematian ini tergolong tinggi dan sebagian besar disebabkan kelahiran prematur. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pariwisata di Kabupaten Bangli terus berkembang pesat karena jumlah wisatawan yang terus bertambah. UMKM di Kabupaten Bangli seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif agar dampak pariwisata bisa menyejahterakan rakyat. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejauh ini terus menggalakkan seminar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di daerah termasuk Bali.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno belum lama ini menghadiri seminar peningkatan inovasi dan kewirausahaan kabupaten kota kreatif di Kabupaten Bangli. Menurutnya kemajuan pariwisata di Bangli harus dibarengi dengan peningkatan produk UMKM, salah satunya dengan cara memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ia juga mendorong kabupaten kota khususnya di Bangli untuk mengikuti proses uji petik penilaian mandiri kabupaten kota kreatif. Uji petik ini akan menentukan sektor mana yang unggul untuk dikembangkan. Karena Bangli belum mengikuti proses uji petik sebagai kabupaten kreatif, maka kami tadi memfasilitasi permintaan dari pelaku termasuk Yumi dan Radin agar Kabupaten Bangli juga bisa mengikuti proses uji petik untuk ditetapkan sebagai kabupaten kreatif. Harapannya bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Terima kasih kemarin sama saya juga Pak di Menparekraf optimistis dengan berkembangnya pariwisata di daerah ini akan memberikan keuntungan bagi UMKM yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Mengingat pengusaha ekonomi kreatif di kabupaten ini terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Perkebunan anggur ini berada di lembah perbukitan Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem. Di atas lahan seluas 70 are, tanaman anggur lokal Bali jenis Alfonso dikembangkan. Sejak dibuka pada tahun 2021 lalu, perkebunan di lahan gersang ini mulai banyak dikenal masyarakat. Warga yang akan membeli buah anggur diberikan alat pemotong dan kantong plastik. Selanjutnya warga bebas memilih buah anggur segar yang bisa dipetik sendiri. Karena lebih segar, mungkin seneng aja kan. Bisa langsung petik ya Bu ya. Ya. Bu, kalau dibandingkan dengan di pasar harganya Hampir sama juga. bersama ya. Kalau di sini kan dapat liburan juga, situasi strategis di samping itu kan bisa titipi anggurnya dulu baru kita beli gitu. Kalau di pasar Pak? Kalau di pasar kan tinggal pilih langsung beli pulang gitu aja. Kalau di pasar. Kalau harganya gimana Pak? Kalau harganya sih bersahabat. Ini anggur yang dikembangkan sini anggur apa Pak? Anggur Alfonso. Alfonso Pak ya. Berarti anggur lokal Pak ya? Anggur lokal. Pak, dari kapan mulai dikembangkan nih Pak? Waktu corona nih, 3 tahun. Karena corona itu Pak ya, Iya. yang produksi Pak. Ya? Coba-coba. Oke Pak, luasan lahan Pak? 20 are. 20 hari. Kesulitan nggak untuk mengembangkan anggur seperti ini Pak? Ini musim panas nih, kadang-kadang gini. Air soalnya tanah pasir dikit, makanya agak gini dia. Oh, jadi pas musim panas saja kendalanya Iya, Pak ya. Berarti perawatannya juga agak susah Pak ya? Perawatan tidak cuma airnya aja. Airnya aja, Pak, ya. Soalnya musim panas ini. Paling banyak pas momen apa aja biasanya? Pas hari Minggu. Hari Minggu ya, Iya. itu paling ramai ya. Perkebunan ini dibiarkan tetap alami, jauh dari kesan objek wisata. Setiap akhir pekan, perkebunan anggur ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Pihak pengelola tidak memungut bayaran untuk masuk ke perkebunan ini. Pengunjung yang memetik buah anggur segar dikenakan biaya Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.